Selamat malam, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Kamsiah Tikong, malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama laksanakan kebaktian, memuja, memuliakan guru junjungan kita. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini pasti akan banyak bawa manfaat buat keseharian kita. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita kebaktian pada malam hari ini, orang bilang kita belajar Dharma. Saya, ya nggak apa-apa sih belajar Dharma, tapi kalau saya lebih cenderung kita kalau belajar Dharma, sebenarnya nggak di sini. Kenapa nggak di sini? Kita ini udah lagi nggak belajar Dharma. Sekarang ini kita sedang bersekutu. Tahu bersekutu? Berkomplot. Apa lagi? Berkomplot, bersekutu, bikin network, bikin jejaring, berhimpun. Kita ini lagi berkongsi, berkonglomerasi. Wah, keren juga. Kita lagi bersekutu untuk membuat perhimpunan yang makin kokoh. Terutama dengan para dewa, para kongco, para sinbeng, dan para makhluk baik, para makhluk suci, agar supaya kita mempunyai kekuatan dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita belajar Dharma, coba deh. Kita dari tadi belajarnya berapa banyak? Datang pai-pai, parita, nyanyi, meditasi, denger Dharma. Ini bukan denger Dharma, ini macam kongko-kongko lah. Terus berdana paramita, menyalurkan jasa, kebaktian lagi penutup, pujaan-pujaan kita bacain. Kalau belajar Dharma teh bukan di wihara. Belajar Dharma tuh di toko, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di pasar, di angkot, di jalanan, di lampu merah. Itu belajar Dharma. Kenapa? Karena kalau belajar Dharma itu kita berinteraksi dengan banyak sekeliling kita. Kenapa? Ya iya dong, apalagi kalau yang kebetulan di rumahnya tinggalnya di pondok mertua permai. Bagaimana belajar Dharma berinteraksi sama mamah mertua? Gampang nggak? Tenggang rasa, punya liangsim punya hati nurani. Ketahuan lagi mati listrik, air di kamar mandi di toren tinggal sedikit. Lu mandi lama banget, nggak tahu diri ya. Nggak punya hati lu, nggak mikirin orang lain lu. Itu tuh belajar Dharma tuh. Udah tahu cie-cie lu lagi mau ujian besok, dia perlu konsentrasi. Lu setel musik keras-keras, setel TV keras-keras, nggak mikirin ya, gitu. Udah tahu popo lagi sakit gigi, nggak bisa berisik, perlu istirahat. Semalam nggak tidur. Ini siang-siang pulang sekolah udah main, ya kan? PlayStation atau setel DVD yang suaranya duar, yang pakai audio home theater. Hah? Udah tahu itu jalanan banjir, ada genangan air. Emang lagi hujan mau cepet-cepet, tapi lu kebut. Itu ibu-ibu anak kecil lagi pada nunggu di pinggir jalan, kecipretan semua. Tuh belajar Dharma di situ. Belajar Dharma di sekolah. Bagaimana hubungan interaksi sama teman, sama guru? Gua nggak nyontek, tapi gua disangka nyontek, gimana? Iya lu jelasin dong. Ya. Kayak anaknya siapa si Acu tuh. Tahu nggak Acu? Nonton itu nggak buta ai. Anaknya difitnah suruh nyontek katanya. Padahal nggak nyontek. Gimana menghadapinya? Bagaimana menghadapi
Oh ini kemarin Sinca. Kalau giliran cucu dalam aja dah 1 sen. Cepeceng angpaunya. Cucu luar, lu mah cucu luar, goban aja. Pilih-pilih, nggak boleh pilih kasih, sama lah cucu dalam cucu luar. Iya, kalau dia kan cucu luar gua. Popohnya dia Yuchen dan apa lah, dia mah udah Yuchen. Dia yang kasih banyak. Cucu gua nih cucu dalam kan yang dari gua doangan, arpinnya, ya kan? Nggak boleh gitu bu. Kalau nggak ada duit ya udah goban-goban, jangan cepeceng goban. Ntar begitu tahu hatinya bisa luka loh. Anak-anak kecil kan begitu dapat langsung lampoi dia keluarin ya. Dikeluarin loh. Itu polos, ya kan? Tapi kalau makin lama angpau omsetnya makin turun ya. Makin lama makin turun omset. Keluarin begitu kan? Hah? Masa dia cepeceng gua goban? Ntar bisa sakit hati. Biarin ntar kalau popo pegel gua nggak mau pijit-pijit. Nggak mau pijit-pijit. Ya, kalau dipijit sama cucu kan paling enak ya. Rasanya bukan cuman pijitan yang enak, tapi kayaknya kasih sayang cucu tuh kayaknya mengalir gitu ya. Aduh nikmat bener gitu ya. Biarin pijitannya pelan juga di kaki, seneng, hati berbunga-bunga. Jadi kalau cucu tetangga datang, goceng juga nggak apa-apa. Cucu tetangga, masa cucu tetangga mau goban semuanya? Sipun. Iya dong. Dari anak-anak cuman dapat gopeceng. Dia gopeceng cetiau. Semua gue cucu mesti kasih, bisa nggak balik modal. Ya jadi kalau cucu tetangga ya udah goceng nggak apa-apa. Tapi kalau cucu sendiri, cucu dalam, cucu luar, ya sama lah. Ini angpau buat mama sendiri, cetiau buat mama mertua, gope juga jangan. Biarin dia anaknya banyak, dia bakal dapat nih mertua, dapat dari sini. Iya dia anaknya banyak juga kan dulu sakitnya banyak, ya melahirkannya banyak, capeknya banyak. Kalau sekarang anaknya pada nyumbang, sumbangannya banyak, nggak apa-apa, itu udah hak dia, rezeki dia. Masa lu bandingin sama anak papa lu yang cuma 2, dia anaknya 8, sumbangannya banyak, ya nggak apa-apa dia lebih banyak. Sama adik ipar, equal lah, sama lah. Hadirin sekalian, jadi hal-hal yang seperti ini, itulah dharma. Pertanyaannya, seberapa banyak dharma yang sudah kita coba jalanin, coba laksanain dalam keseharian kita? Gampang kok ngukurnya. Ngukurnya gampang. Bagaimana hubungan kita sama papa mama? Papa mama, hubungan kita gimana? Ribut melulu. Ada gak anak yang ribut melulu? Banyak. Kalau ngomong sama papa, kayaknya ciong loh. Ya, gak pernah bisa akur. Kenapa sih? Makin lama ini anak makin gak bisa dibilangin. Lu papa sama anak kayak kucing sama anjing gitu ya. Gak pernah bisa klop. Papa juga sebel nih anak. Kalau ngomong kaku keras, sengaja digede-gedein supaya papa kesannya wibawa gitu. Padahal anaknya enek tuh nggak. Ada loh, ada. Anak sesalah apapun, orang tua masih bisa maafin anak. Tapi begitu orang tua salah, anak-anak kadang-kadang nggak bisa maafin papa mamanya. Kalau orang tua sih, umumnya anak udah bandel, udah nakal, begitu dia nangis, udah kita bohwat deh. Anak gua juga, ya kan? Sebodoh-bodohnya apa, sejelek-jeleknya apa, dia udah pinjam motor orang, tabrakin lagi. Kita mesti ganti motor orang, anak sendiri sakit, tukang bakso juga kita mesti gantiin. Udah keluar banyak, kita ngomel-ngomel. Tapi ya kesian juga ya, udah saya tolongin lah. Kalau gua nggak keluarin dari kantor polisi, lu bajak belur lu, bonyok lu, ya kan? Bohwat juga, kita keluarin juga, kita maafin dah. Tapi begitu orang tua yang salah, anak belum tentu bisa maafin. Ya. Ya nggak semua. Ada anak, masa iya sih Pak anak nggak maafin orang tua? Banyak yang maafin, tapi juga bisa tidak maafin. Jadi bagaimana treatment kita sama anak, sama orang tua?
Bagaimana sama mertua, sama adik ipar, sama temen dagang. Adiknya udah dikasih modal dagang, dikasih tempat pinjemin barang, kungdennya dipinjemin satu orang, kungden kita yang paling jago, paling pinter nih, gue kasih pinjem dah lu sama lu, biar lu dagangnya maju, gitu kan? Udah dibantu, ini si adek malah ngerebut langganan kita malah direbut, diojok-ojokin. Wah, sama engkau, saya udah pisah sama engkau itu. Memang si koko saya, tapi dia nggak bener dagangnya gini. Ini makanya dia punya utang sama saya. Makanya dia bayar saya pakai toko ini. Ini barang-barangnya saya ambil tuh ini. Tuh karyawan dia juga saya ambil. Karena nggak bener gini. Telur busuk, telur yang sesuatu yang bau, nggak bisa disimpan, lama-lama ketahuan. Begitu ketahuan, ya gimana nih? Ada yang adik sendiri yang kita tolong, yang kita bela, yang kita korbankan banyak hal dari kita ke dia, dia malah mengkhianati kita, menusuk kita. Bagaimana? Apakah kita mesti biarin keras lawan keras? Kita pengen tahu, adu kuat. Dia banding segitu, gua banting segini. Dia banting lagi, gua banting lagi. Pengen tahu pelornya dia seberapa banyak gitu ya? Ngadu kuat tuh lu. Lu main aduan gitu, hancur dua-duanya. Ya kan? Lapor sini, lapor sono. Apalagi kalau udah lapor ke kantor polisi, makin bangkrut lu. Hilang kambing bisa hilang kebo. Ya kan? Emosi dah bawa dah. Dharma tuh di situ. Jadi kalau di wihara nyari semuanya baik-baik, apa yang kita pelajarin? Pai-pai kok. Pai-pai apa? Buat kungte, cokong cek, cohosim. Ini kita deposito nih, nanam. Ya kan? Baca parita, baca mantra, pai-pai, dana paramita, meditasi, nyanyi. Ini kungte. Tapi belajar dharmanya ya di luar sehari-hari. Ada teman saya minggu depan mau ceven. Undangan udah disebar. Semua udah disebar. Bookingan semua udah di-booking. Tinggal hari H. Teman saya cowok, Bu. Malam minggu nih, jarak 1 malam minggu. Di Plaza Senayan, ceweknya lagi jalan loh, gandengan pelukan sama cowok lain. Bisa bayangin? Betapa hancur hatinya. Padahal dia pacaran udah 3 tahun. Saya juga gak ngerti tuh, kok bisa begitu? Jadi jangan pikir cowok aja yang bisa berkhianat ya, cewek juga bisa. Ya orang sekarang nggak cewek nggak cowok lah ya, nggak cewek cowok. Tapi kan biasanya cewek yang disakitin gitu ya. Enggak, cowok juga yang disakitin ada. Lagi sebelum Lebaran kemarin saya ingat sekali itu cowok diketemukan pagi-pagi di wartel, gantung diri di wartel. Kenapa gantung diri di wartel? Rupanya malamnya tuh habis ribut sama ceweknya, dikhianatin sama ceweknya. Dia nggak tahan menderita, gantung diri di wartel. Gantung diri. Ya masih ada ternyata cerita seperti itu. Ya kan? Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana bersikap kalau menghadapi situasi seperti itu? Bagaimana kalau anak kita yang seperti itu? Atau diri kita sendiri yang seperti itu? Siap nggak? Itulah dharma diperlukan. Disitulah dharma diperlukan. Ketika kita di rumah menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Kalau yang enak-enak mah semuanya seneng lah, pasti bisa melewati lah. Ya, kalau yang enak-enak nih, untung dagangannya untung, anak naik kelas, apalagi juara ranking, seneng lah ya. Toko rame, semua bisa lewat. Tapi ada juga sih untung gede, sae malah gila, ada. Ada, bukan gak ada. Ada gak? Ada. Orang lupa diri loh. Tiba-tiba rumah kecil, mana di gang sempit, tiba-tiba gak tahu begini dapat rezeki nomplok, saem. Bisa hun-hun tuh. Koslet lo, bisa tulalit lo. Aduh, mau diapain nih duit gitu ya. Bingung lo. Ada, bukan gak ada. Tapi umumnya kalau yang senang-senang mah senang lah ya. Senang lah.
Tapi ketika yang nggak senang itu datang, ketika himpitan itu datang, ketika kekecewaan itu datang, apa yang bisa kita lakukan? Ketika lu tahu fanpol di rumah, anak kita pantas aja, anak kita nih sekarang kalau ditanya udah makan, udah, ini nggak rewel, nggak cerewet, anteng, cepet tidur, nggak tahu memang dasar susternya kepinteran, buburnya ditambahin obat tidur. Udah 6 bulan lagi kita baru tahu. Udah 6 bulan baru tahu dia punya di pangkengnya itu ketemu jadi obatnya gitu ya, diaduk, ketahuan. 6 bulan anak kita dicekokin kayak begitu. Gimana? Perasaannya gimana, Bu? Marah. Ya. Keki, sebel, laporin polisi, kalau bisa digebukin, kalau bisa dihukum, kalau bisa lu cekokin anak gua 6 bulan, gua cekokin lagi lu 6 bulan lu sekaligus lu. Pengennya begitu ya. So what gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mau nyekokin dia lagi? Apakah yakin itu menyelesaikan persoalan? Kita balas adik kita yang mengkhianati kita, dagang kita hianatin dia lagi. Kalau lu hianatin dia lagi, sama juga lu sama kayak adik lu dong. Tapi kalau kita hadapi dengan dharma nih, pikiran tenang, ya, cool, calm, and confident. Iya, kayak iklan rokok aja ya. ST Dupong. Saya ingat bener tuh iklannya dulu. Be cool, calm, and confident. Dijahatin sama adik, dijahatin sama siapa? Kebanyakan yang jahatin tuh rata-rata orang sendiri ya. Ada yang jahatin sama AI, ada loh. Teman saya sama AI-nya keki bener. Kenapa? Rumahnya kewe pamanya diserakain sama AI-nya. Ujung-ujungnya duit. Aduh. Dulu tanah AI yang jual. Dulu berapa batang tuh AI yang jual. Waktu mama meninggal, anting ini AI lah yang jual. Mau ngomong gak berani, takut. Kayak mertuanya Bejuri. Sebel sama emak, tapi mau ngomong gak berani gitu. Gitu kan? Ya. Paling tetap bisa, udah dah gak apa-apa dah. Kalau orang dulu nih Bu, ya udah dah, biarin yang udah dah. Gue sih paling bisa berdoa aja sama Tikong, biarin Tikong yang kasih hukuman deh. Gitu ya? Orang dulu ngomong gitu ya? Biar Tikong yang atur deh, Tikong yang kasih hukuman. Tikong yang kasih hukuman? Emang lu kira Tikong bisa lu suruh-suruh menghukum orang lain? Emang Tikong lu punya laikang? Lu punya asisten, pembantu? Tikong yang bales? Kadang-kadang Oco suka ngomongnya begitu tuh, popoh gitu tuh, gak sadar. Ya nggak apa-apa deh, kita dijahatin, kita diginiin, kita dikituin, kita mah terima aja, biar ntar semua Tikong yang bales. Tikong juga tahu, nggak buta, ya. Kita mah berdoa aja sama Tikong biar dapat balesan dia. Itu doa yang salah. Kalau doa nggak mengharapkan orang lain celaka. Kalau mengharapkan orang lain celaka itu namanya nyumpahin. Bukan doa. Kalau doa selalu mengharapkan orang lain jadi lebih baik, to be better, ya kan? Pai-pai ya, di rumah nggak punya meja abu, nggak punya meja sembayang. Pai-pai di depan rumah sama Tian Akung, Tian Tikong ya. Kita punya problem, kayaknya udah menghimpit, kayaknya sampai aduh udah pusing ya, udah menghimpit, udah nyesek gitu kayaknya. Ngomong Bu, kalau nggak ngomong, ntar bantet kayak bisul tahu. Mesti diomongin, datang ke wihara, ya. Kalau nggak siang-siang datang ke wihara, duduk, ngomong aja, ya, ngomong aja. Kan nggak dibukain sama pengurus, masa iya sih nggak ada orangnya, ya, datang. Kalau di rumah rasanya nggak serak, datang ke wihara. Ya kalau mau di rumah juga boleh, ngomong. Kalau sempat baca parita dulu, baca mantram dulu. Baca lemkeng dulu kalau sempat, nggak sempat ya udah yang singkat lah. Kalau mau baca Koong Pan Si Im Keng, hampir atau Omi Tocing ya,
Amitabha Sutra bisa hampir 1 jam kali itu. Ya. Kongkoan simkeng 30 menit paling cepat. Kalau singkat-singkat ya udah lambu Kwansi Imposa 3 kali selesai. Ya kan? Jadi masa sih nggak sempet lambu Kwansi Imposa 3 kali? Kalau mau baca lebih bagus lagi. Kenapa? Karena bacaan-bacaan itu semuanya menghimpun kekuatan kebaikan. Baca, terus ngomong, ya mudah-mudahan si Ai yang selama ini jahatin keluarga kita, dia dibukakan matanya supaya mendapatkan jalan yang terang, supaya dia dapat pengetahuan yang baik. Semoga dia nggak begitu lagi. Kalau kita mah disakitin nggak apa-apa deh. Tapi kalau dia sama orang lain begitu, aduh bisa-bisa dia dibacok dia. Iya, orang rebutan harta begitu bisa bunuh-bunuhan loh, ya kan? Kalau bisa dia sama orang lain begitu, bisa dipukulin ya. Sama kita mah nggak apa-apa dah, kita mah nggak ngarepin begitu. Mudah-mudahan dia sadar deh. Nah, kan enak ngomongnya, mengharapkan orang lain jadi baik. Pak, emang boleh doa begitu? Ya boleh lah, boleh. Tapi didahului dengan doa-doa pujian-pujian kepada guru kita dulu dong. Ya. Hadirin Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi pertanyaan besar termasuk pertanyaan saya. Buat Sinsyah tahun ini, ya yang baru kita mulai, kedepannya bagaimana? Kedepannya bagaimana? Ya, kita sering ngomelin anak. Tuh lihat lu, tuh si Gilbert, dia mah rajin, sekolahnya bagus gini. Masih lu nggak bisa kayak dia ngomelin anak, apalagi di depan Gilbertnya gitu ya. Karena kita sering ngebanding-bandingin kan? Hah? Sering ngebanding-bandingin. Masa lu begini aja nggak bisa? Kalau kita dibalikin, mama bisa nggak? Nggak bisa. Matematik zaman sekarang susah bu, susah loh. Pelajaran sekarang mafia, tau nggak bu mafia? Matematika, kimia, fisika. Anak saya mau ngeles mafia, saya kaget lu dulu lu. Hah, lu mau ngeles mafia? Lu mau jadi cojen pak? Mafia. Papa jadul bener dah. Mafia teh matematika, kimia, fisika. Oh begitu. Kita nggak bisa ngajarin anak-anak sekarang, nggak bisa. Hitung dagang kita dulu lain. Sekarang kita suruh hitung juga udah pusing kita. Udah kalkulator aja dah. Ya. Tulis cek bisa. Tapi suruh ngitung rumus-rumus itu sinus, kosinus, tangan, kotangan. Aduh. Ya. Rumus Einstein segala macam. Hitung dagang komputer nggak bisa. Ya. Jadi anak-anak juga punya nyuruhin anak bagus kayak dia. Tapi kita tahu nggak caranya bagus kayak dia? Tahu nggak mamanya si temannya anak kita nih, si Gilbert nih mamanya ngapain dia? Oh, kita mesti tiru dong yang baik-baik. Dia mah kalau ngajarin anak nggak pernah emosian. Anak-anak kalau diajarin emosi kan makin nggak masuk bu. Ya kan makin diomelin, makin nggak masuk, makin mental dia, makin bebel dia. Mesti pelan-pelan ngomongnya, mesti sabar. Kan tahu lu mah nggak sabaran orangnya. Sambil ngomong ngajarin sambil megang penggorengan. Sambil masak goreng. Gue bilang begini kali begini. Ya anak under pressure tuh nggak? Ya makin tertekan. Anak juga bisa stres. Dikira mamahnya doang kan bisa stres. Anak juga bisa stres. Kenapa sih mah begitu mah? Di pasar bisa sopan. Bang misi bang, pak misi pak ya, misi. Begitu kesenggol, aduh maaf pak, maaf ya bu. Ingat nggak? Kalau kita ke pasar bawa barang berat-berat nih, kok bisa sopan sama orang lain? Orangnya kita nggak kenal. Lu nggak kenal sama tuh orang, begitu kesenggol, maaf ya bu maaf ya bu, maaf misi pak. Begitu di rumah, minggir. Mau lewat, lu nggak tahu gue lagi bawa sayur nih panas-panas nih, minggir dong. Masih main-main nih, gue siram lu. Dasar anak setan. Anak setan. Kalau itu anak setan, emaknya setan tahu. Enggak, bapaknya yang setan. Anaknya senio. Iya dong. Jadi giliran sama anak sendiri nggak bisa sopan. Emang ini anak siapa? Anak sendiri kan?
hatinya bisa luka. Hatinya bisa luka. Dan kalau hatinya udah luka, wow. Ceritanya tuh jadi bisa panjang. Jadi kita bisa lihat bagaimana orang lain. Kalau ada satu pakar ekonomi bilang ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang bagus-bagus, yang baik-baik, lihat. Kenapa? Perjuangan kita itu makin hari makin berat. Dulu papa lu sekolah nggak begitu. Mama waktu sekolah nggak begitu. Begini. Ngebandinginnya sama dulu. Bu, itu mah jadul. Dulu TVRI cuma 1, hitam putih. Ya, sekarang TV 15, berwarna semuanya. Ya, dulu ajarannya baik-baik di TVRI. Ceritanya bagus-bagus di TVRI. Sekarang 15 station TV, ceritanya serem-serem. Bagaimana nggak serem? Anak SMP lah bisa sirik-sirikan sama temen, ya kan? Bisa rebutan pacar, saling membusukin sesama teman begitu kan? Saling iri. Baru lulus sekolah, belum kuliah, langsung ngantornya pakai dasi, saya juga pakai dasi ya. Terus pakai gas, naik mobilnya Mercy, BMW. Hah? Gila bener. Gua kerja 20 tahun cuma naik Xenia. Itu kok baru sebentar udah bisa naik begitu? Hah? Kok hebat ya? Kok begini ya begitu? Jadi yang diajarkan sekarang ini cuma kenikmatan sesaat yang semuanya serba mudah. Bagaimana caranya ngakalin harta mertua? Bagaimana caranya dapatan begini, jalannya begini? Itulah TV ngajarinnya begitu. Ya kan? Disakin sama teman, balasnya gimana? Bagaimana ngerjain guru di sekolah? Lihat, TV ngajarin apa? Terus TKP, draft hukum, apa gitu? Buser, patroli, polisi ngajarin, begini, ya ngajarin, begini caranya nyongkel pintu, begini caranya nyongkel mobil, pakai kunci T, iya, kan ada tulisannya tuh, tersangka, saksi, korban, ya, ada kan? Begini caranya nusuk orang, gini caranya bacok, gini caranya memperkosa. Polisi yang ngajarin. Itu kan yang kita lihat. Dan acara-acara seperti itu menyenangkan, banyak yang nonton. Bagaimana kehidupan rumah tangga dipamer-pamerin padahal jeleknya minta ampun. Kawin cerai aja dibikin heboh. Berapa banyak artis kita yang kawin cerai? Contoh-contohnya. Itu contoh apa? Anak-anak kita enjoy loh nontonnya loh. Kita kerja, kita dagang ke toko, anak-anak kita di rumah. Dia sama siapa nontonnya? Sama pembantu? Atau dia nonton sendiri? Kita bisa bayangkan racun apa yang masuk ke dalam pikiran anak-anak kita setiap hari? Jadi ternyata kehidupan zaman sekarang ini tidak lebih enak dari zaman dulu. Lebih susah, makin susah. Dan itulah sebabnya kita juga ngerawat anak, membesarkan cucu tidak makin lebih mudah. Walaupun gampang sekarang, ada SMS, ada handphone ya, ada email, ada mesin fax, macam-macam semua, ada komputer. Emang itu gampang, lebih gampang. Tapi ternyata dekadensi moral, penurunan moral, membentuk watak yang jauh yang lebih baik, bukan pekerjaan yang lebih mudah, makin sulit. Makin sulit. Dan kehidupan sekarang begitu banyak tantangannya. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tantangan kita terbesar termasuk tantangan saya juga. Kita harus lebih konsen lagi bagaimana caranya agar supaya kita bisa belajar dharma lebih baik. Dharma belajarnya ada di masyarakat. Bagaimana kita bisa bersikap lebih kepada sesama kita, kepada minimal lingkungan kita sendiri, ya, lingkungan kita sendiri lebih baik lagi. Biasanya kita seringkali mementingkan diri sendiri, ego kita yang diperbesar. Kalau buat gua baik, buat gua bagus, buat orang gua nggak pikirin.
Lu hari gini masih mau mikirin orang, rugi lu. Hari gini lu zaman sekarang gila mesti ikut gila. Kalau lu nggak ikut gila, lu kelindes lu. Dagang mesti kejem. Dagang mesti kejem. Kalau dagang lu nggak kejem, ntar bisa bangkrut lu. Makanya dagang itu, kalau orang dagang nggak bisa dah ngomong agama. Ya, coba Bu ngomong, mampir aja ke berapa tempat ngomong-ngomong. Masih banyak orang yang berpendapat seperti itu. Dagang jadi bertentangan sama agama. Wah, salah besar. Kan Sang Buddha ada ajarin. Dari 8 jalan utama itu, salah satunya adalah bermata pencaharian yang benar. Ya kan? Bagaimana bermata pencaharian yang benar? Ada rumusnya. Nanti pengurus boleh tuh bikin seminar tuh. Bermata pencaharian yang benar menurut agama Buddha. Jangan bicaranya seminarnya yang udah biasanya selama ini yang udah topiknya udah diulang-ulang dah ya. Bagaimana berbisnis yang benar menurut agama Buddha? Bisnis apa? Apakah bikin nasi campur melanggar agama Buddha? Nasi campur. Apakah restoran seafood melanggar agama Buddha? Kalau dibilang melanggar, siap-siap dah lu mesti gantiin pekerjaan dia. Kasih dia pekerjaan, sanggup gak kan gitu kan? Bagaimana berupaya yang benar? Berusaha apa? Ya macam-macam berusaha. Berusaha menjadi orang tua yang benar, berusaha menjadi teman yang benar, berusaha jadi pacar yang benar. Lu dapet pacarnya, nyerobot pacar orang, bener gak tuh? Dia yang beralih ke lain hati, gua kan terima aja, gua gak nyerobot. Apa bener? Ceweknya yang beralih ke lain hati, bukan lu yang nyerobot. Kalau lu yang nyerobot, itu namanya membuat orang lain menderita. Ntar lu karmanya juga lu menderita lo. Ya kalau dia udah putus, baru pindah lagi ke kita, ya itu rezeki kita dah ya. Dia putus duluan. Terus sama temen atau sama tuh, gue juga nih dua-duanya udah ceven nih, lagi ribut. Gue juga bilang apa dulu lu bandel sih, masih mau aja lu sama dia. Sekarang udah ceven, udah telanjur. Mumpung anak lu baru 1, kemudian lu tinggalin dia dah. Ceraiin dah. Lu udah tahu duitnya larinya ke emang dasar tupok kui. Minum. Ini gini. Udah cerai dah. Mumpung ntar lu kesedot lu, ntar banda lu habis lu. Bu, biarin itu teman sendiri. Hao pengyo. Sohib. Sahabat. Kita gak tega sama dia. Tapi lu nganjurin cerai lu. Gak boleh. Itu karmanya ntar lu bisa cerai lu. Gak boleh nganjurin cerai. Nasehatin supaya keluarganya akur, keluarganya rukun. Ya. Kalau dia minta pendapat, iya pendapat gue sih begini, gini. Ini pendapat gue ya. Lu coba lagi dah baik-baik sama dia. Lu coba lagi dah ngomong yang baik sama dia, ngomongin sama mamahnya, sama kokonya, kan dia paling takut sama kodenya. Dia kalau nggak ada kodenya nggak makan lu. Dia kan yang gaji kodenya, ya koko paling gede. Gitu. Lu ngomongin lagi dah. Tapi kalau lu semua udah coba, udah jalanin ya gue juga bohwat dah. Terserah lu dah. Ya. Jadi kita nggak nanam karma. Orang minta nasihat malah dikomporin, udah cain aja. Itu namanya kompor, tahu? Iya, makin kita jadi nanam karma kan? Itu karma itu berbuah sama kita. Ya. Sama temen. Jangan setiap punya pacar, orang temennya punya pacar. Dia mah orangnya begini. Gue sih gak mau. Gimana pendapat lo? Jangan, tau gak dia orang begini. Minta lagi, jangan. Semua nasihatnya jangan. Mana yang bagus? Akhirnya begitu giliran dapat ini dia ambil sama dia. Giliran gua jangan, giliran lu boleh. Aduh, nikung temen lu, makan temen sendiri lu. Dia bahagia. Temennya satu jomblo abadi. Tuh karma tuh bakal berbuah tuh.
Kehidupan mendatang gantian lu yang jomblo abadi lo. Makanya nggak heran kalau sekarang mungkin ya Mak, mungkin masih ada yang jomblo. Karma yang ditanam itu banyak. Bisa juga dulu begitu, bisa juga dulu merendahkan martabat cowok atau martabat cewek direndahkan. Jadi karmanya sekarang berbuah. Iya dong. Dulu atau kalau nggak gini mah menghina laki-laki atau menghina perempuan atau menceraikan orang. Jadi sekarang berbuah masih jomblo, gitu kan? Maka sekarang harus bikin lagi karma yang mendukung ke situ. Mendukung misal apa? Ya sawin temen dia sama dia teman gembira bahagia, kita juga seneng, ya kan? Jangan ngomporin. Kawin ini kayak ikan cupang. Ikan lohan. Aduh, kawin ikan cupang, ikan lohan. Tapi nggak boleh piara ikan ya. Piara ikan atau mancing, apalagi mancing ikan. Sorry, bukan piara ikan. Mancing ikan. Kalau piara ikan kan ikan yang di tukang hias ya. Cuman bedanya dia sono akuarium sono, kita pindahin ke akuarium kita ya. Sama-sama di akuarium, nggak ada yang nggak ada yang berubah. Tapi kalau mancing ikan di alam bebas nih, maaf ya Pak ya, kalau Bapak ada yang suka hobi mancing, maaf, kalau bisa jangan deh. Aduh, karmanya berat tuh. Bukan saya ngomong, suhu Bante juga ada ngomong. Ikan enak-enak, lagi berenang bebas, tahu-tahu mulutnya kesangkut. Wah. Coba bayangin, itu pancing ikan tajamnya kayak apa Bu? Matanya lancip kayak jangkar, ya kan? Kita kejedot sama stang motor aja perihnya kayak apa bibir kita? Sakitnya kayak apa? Kejedot sama bola lagi main basket nih. Perihnya kayak apa? Bisa bayangin? Gemeter, ngilu dong. Ini kesangkut sama mata pancing. Udah kesangkut sama mata pancing, diangkat lagi. Bisa bayangin? Ikan sama kita manusia kuatan mana sih? Tenaganya? Kita aja yang lebih besar, lebih kuat, bisa ngebayangin sakitnya minta ampun. Apalagi tuh ikan tuh, dikedot lagi. Ya kan? Begitu kedot, ditarik. Apa gantung-gantung gitu kan? Begitu dilihat, kecil ikannya. Kecil. Mending kalau dibukanya pelan-pelan. Dilempar lagi loh. Apa dilempar ke kolam, apa ke ember, apa gitu. Bisa bayangin? Itu penganiayaannya seperti apa? Ya. Maaf kata nih ya. Itu kalau karmanya nanti berbuah, pasti yang berkaitan sama mulut dah. Bisa mulutnya bau. Iya. Bisa mulutnya bisa bisu, bisa tunarunggu, macam-macam. Ya saya kan nggak tahu, tapi kira-kira kalau tanam mangga ya mangga, jeruk ya jeruk, belimbing ya belimbing, ya dong? Tanam nangka ya nangka. Kalau berbuatnya begitu, efeknya nanti gimana? Ya berkaitan sekitar mulut lah. Gagu, mulutnya rusak, bibirnya rusak, sumbing, ini itu, atau lahir normal, ntar jatuh, mulutnya jadi rusak, bisa nggak? Bisa. Tangan saya cacat nih, 4 jari nggak bisa nekuk nih. Waktu SMA kelas 1 kenanya. Waktu sebelumnya normal, sekarang begitu gini. Ini kenapa? Ya mungkin dulu tangan saya kehidupan yang lampau pernah kurang ajar kali sama mama ya, sama papa, atau pernah kurang ajar sama orang tua, popo, kungkung, atau pernah kurang ajar nggak sopan sama wanita, atau pernah mencuri apa dulu saya di kehidupan yang lampau. Barang wihara atau uang dana tuh ya dikilik. Pak, sekarang ada uang dana tuh dikilik, pakai permen karet ditusuk, satu-satu. Benar, udah pernah kejadian. Aduh. Soalnya kalau digotong nggak bisa, dilas kiri kanan semuanya, pakai besi, tapi dikilik sama itu, nempel juga, ya kan? Ada loh Bu. Ya jadi mungkin dulu kali ya, saya nggak tahu yang mana lah. Karena saya belum, kalau udah mencapai kesucian kan bisa melihat kehidupan yang lampau pernah ngapain. Tapi yang jelas tangan saya cacat, pasti dulu melakukan perbuatan yang tidak baik pakai tangan. Terima apa adanya. Ya. Kalau saya bisul di sini gimana? Nggak tahu ada karmanya apa. Ya. Maka pakai pons.
Itu mah karena nggak pakai pons gitu ya. Pakai pons. Itu karena nggak pakai pons sekali. Pak, mata saya lamur. Akibat karma apa? Itu baca novelnya kebanyakan itu mah. Ya karmanya baca novel lamur. Kalau matanya jatuh ketonjok jadi buta. Nah, mungkin itu ada karma yang lebih berat lagi, ya kan? Kira-kira begitu, kira-kira. Kita bisa apa? Bisa menilai sendiri. Hadirin Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita check and recheck, cross check what happened to you ya. What happened to you, ya. Ada apa dengan kita? Bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan kita? Bagaimana kita selama ini menjalani kehidupan kita? Sama pacar, sama teman, sama anak, sama istri, sama suami, sama orang tua, sesama kiri kanan meja kantor teman, sesama kiri kanan toko sebelah, sama pelanggan. Bagaimana? Apa yang sudah kita lakukan? Dan itu akan menjadi refleksi kita buat kehidupan kita sekarang. Hadirin sekalian Bapak Ibu, kalau memang ada yang kurang-kurang, mari kita perbaiki. Tahun ini mumpung masih awal tahun, ya, mumpung masih awal tahun. Mari perbaruin tekad. Kalau ibaratnya perusahaan targetnya mari kita bikin planning. Target akhir tahun mau capai omset berapa? Mau jadi apa? Apa yang mau kita lakukan? Kalau perlu penguatan, datang ke wihara. Bakar dupa. Tuang minyak. Lepas burung, lepas ikan, lepas kura-kura. Atau kalau perlu ambil air, minta air. Ya, buat minum kek. Buat campur mandi kek, ya, buat cuci muka kek, bagus-bagus saja, sah-sah saja. Itu kan jadi, masa sih air bisa, kan kita tergantung karma kita, masa sih air bisa membantu? Bisa, jangan anggap cemen loh Pak, ya, cemen, kuno nih, ini agama Buddha nih, kuno, tahayul, klinik, masa masih percaya sama air-air begitu? Ya elah, anak muda. Saya bawa bukunya. Oh, nih. Ini ada 3 buku. Saya baru baca 1 buku, yang 2 lagi belum. Nanti main-main ya ke Gramedia ya, beli sendiri ya. Satunya ini The Hidden Message in the Water. Satu lagi The Miracle of Water. Bacanya begitu ya, bener ya, bacanya gitu ya. Miracle of Water. Satu lagi The Secret Life of Water. Ini yang ngarang Profesor Dr. Masaru Emoto. Ini orang Jepang, ya. Dia kalau orang Jepang kan ya secara umum di Asia kan teknologi Jepang juga nggak cemen. Jepang kan tinggi juga teknologinya. Profesor Dr. Masaru Emoto meneliti tentang air. Air ini diteliti lebih dari 10 tahun. Diteliti. Apanya yang diteliti? Airnya selama 10 tahun. Wah, gimana cara menelitinya? Luar biasa. Jadi air ini diambil nih Bu. Dari Afghanistan, Iran, dari Irak, dari WTC. Yang tempat meledak itu. Bom Bali. Tempat-tempat konflik. Diambil tempat-tempat yang pernah hancur diambil. Terus air dari tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat yang jahat, tempat pelacuran, tempat perjudian, diambil semuanya. Air yang tempat-tempat yang bagus, pegunungan ibadah-ibadah agama Kristen, agama Katolik, ya, agama Islam, agama Buddha, sampai pegunungan-pegunungan yang tenang, ya, Himalaya, Kunlunsan, Putosan, semua diambil airnya, diteliti satu persatu. Setetes diteliti. Dilihat di bawah mikroskop pembesaran berapa ribu kali. Difoto dengan foto digital. Hasilnya dia dapat menyimpulkan bahwa semua air mengandung molekul yang berbeda, sel yang berbeda. Air yang didapatkan dari tempat-tempat konflik itu dia punya selnya hancur, pecah, berantakan. Jelek banget. Hancur. Tapi air yang didapatkan dari tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah,
tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang penuh doa. Apakah itu doa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Bukan doa pun hasilnya bagus. Air biasa, ya, dibacain dinyanyiin yang indah-indah, yang bagus-bagus, pujian-pujian, puisi, hasilnya bagus. Tapi air biasa disumpah serapah, hasilnya jelek, pecah dia molekulnya. Dan itu difoto pembesaran berapa ribu kali, foto digital berwarnanya cantik sekali, seperti diamond. Wah, diamond biarin beli di Frank & Co, di Felice juga kalah bagus deh. Bener-bener gambarnya berwarna, luar biasa cantiknya ini air, molekul air. Jadi air itu bisa berpengaruh. Ini kita ngomongin, kita omelin, kita doain, atau kita marahin, pengaruh nih bagusnya. Lalu kan apalagi tubuh kita katanya nih 60% lebih terdiri dari air. Makanya kalau air ketemu air bersinergi. Itulah sebabnya guru kita kalau ngobatin dulu sampai sekarang juga pakai air. Baca parita pakai air. Makanya Bante, Suhu kalau blessing ya dikepret pakai air. Ya kan? Bukan tanpa asal tibang kepret doangan. Apaan? Itu benar-benar ada maknanya dan ada bacaannya. Mau ngadu pinter sama Profesor Dr. Masaru Emoto. Siapa lo? Lebih pinter dari dia. Dia profesor loh, dokter loh. Dia aja udah bilang begitu, masa kita nggak percaya? Mau meneliti dulu? Hipasiko teliti dulu. Ya udah sama gitu teliti. Orang lain udah percaya kok. Hari gini kita belum percaya. Yang gak usah begitu-begitu amat. Ini narkoba jelek nih, berbahaya nih. Masa kita coba dulu? Keburu mati. Iya dong. Udah kebuktian. Nih handphone nih bisa ngomong nih. Indonesia, Amerika. Lu gak percaya? Kan udah kebuktian. Ya percayalah. Ya. Jadi nggak semua dikit-dikit hipasiko. Nggak juga. Kalau emang udah terbukti ya kita tinggal adopsi ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi. Nggak heran kan makanya di wihara ada air, pelimpahan jasa pakai air, ya kan? Pemberkatan pakai air, pengobatan pakai air. Airnya dilibetin tali ya. Tali Bante dibacain. Tujuannya buat apa? Benang. Tujuannya buat apa? Supaya ada getaran yang masuk. Begitu getaran masuk, air itu jadi punya makna. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Sinja ini semuanya tambah sehat, tambah makmur, ya, tambah baik. Yang jelek-jelek kita tinggalin, kita perbaiki, dan semoga semuanya senantiasa berada dalam perlindungan guru kita. Saya cukupkan sampai di sini. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.